Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, sebelumnya yang pekan lalu itu qadaan, ya, mengqada. Om Syed sini mau aja diqada ya. Dan ini yang kajian jadwal yang sebenarnya ini, ya. Yang pekan pertama ya. Kita sebelumnya telah membahas tentang Allah dengan sifat keesaannya. Dan yang paling penting adalah nama Allah tidaklah baru, nama Dia sebelum Dia menciptakan alam semesta Dia sudah mempunyai nama itu. Lain dengan kita, nama kita, gelar-gelar yang kita dapat setelah kita peroleh satu posisi, satu pendidikan, satu kondisi, baru kita dikasih nama. Doktor, sarjana pendidikan, sarjana psikologi, dokter, itu kan gelar-gelar yang didapat di dunia. Manajer, karyawan, direktur, apa itu nama-nama dunia, ya, gelar-gelar duniawi. Allah mendapatkan nama, ya suka-suka Dia, tidak perlu lagi kejadian sesuatu baru ada namanya, enggak. Allah itu sudah disebut Maha Mencipta sebelum alam ini dicipta. Allah sudah disebut berkehendak sebelum menghendaki kita ada. Maka maksudnya sederhana, Allah itu konstan, sedangkan makhluk itu tidak konstan. Allah dulu, sekarang, nanti sama. Allah dulu, sekarang, nanti sama. Kenapa? Karena kata dulu, sekarang, dan nanti hanya berlaku pada makhluk, tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada nama baru dalam nama Allah, tidak ada sifat baru dalam sifat Allah. Semuanya konstan. Allah dulu, sifatnya begitu, namanya begitu. Ya. Ini dalam ilmu akidah. Lain dengan ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, Allah pada dirinya sendiri disebut Ahad, Maha Esa. Dan Dia belum menzahirkan namanya, tapi namanya sudah ada. Gitu. Lalu Ia menzahirkan namanya Wahidiyah, Ahad Wahidiyah. Lalu Wahdaniyah, baru muncul nama-namanya. Tapi yang merumuskan ini namanya Syekh Al-Burhanfuri. Syekh Al-Burhanfuri mengatakan, ini bukan berarti kamu membayangkan ada time berubahan pada Allah. Ini cuma cara menjelaskan bagaimana nama itu dapat dikenal. Nah, tapi saya tidak akan mengajak ke sana. Bagi yang mau silakan dicari kajian-kajian kita terdahulu tentang namanya martabat 7. Martabat 7. Ada 7 martabat wujud, tingkatan wujud. Nah, di sana ada, ya, di sana ada kajian tentang ini. Sedangkan bagian ini bukan pembahasan martabat 7. Martabat 7 itu tasawuf. Sedangkan ini akidah. Dia beda kamar, maka beda istilah. Tapi tidak bertentangan, justru saling menguatkan. Ya. Sekarang kita masuk kepada sifat yang sering kita dengar dengan istilah sifat ma'nawiyah. Tapi dalam kitab Abu Hanifah belum ada istilah itu. Dulu nama istilahnya adalah sifat fi'liyah atau zatiyah. Ya. Kita menghafalkan sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmun, hayat. Terus apa lagi? Sama, basar, kalam. 7. Sama.
Jadi akidahnya Imam Abu Hanifah ini akidah salaf. Ketika sahabat setelah itu datang Imam Tahawi, lalu muncul Imam Asy'ari, sama, hanya beda istilah dan beda pembagian. Ini bukti bahwa ulama salafus soleh berbeda manhajnya, tapi isinya sama. Dan saya sering mengatakan bahwa ulama salaf bukanlah suatu mazhab dan suatu manhaj, tapi mereka banyak mazhab dan banyak manhaj. Imam Abu Hanifah ini beliau pernah ketemu sahabat Nabi, pernah melihat Sayyidina Anas. Sayyidina Anas ketemu Rasulullah, berarti jarak beliau dengan Rasulullah cuma 1 orang. Tapi beliau berguru, jadi bedakan melihat guru dengan berguru. Kalau beliau berguru kepada Imam Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman berguru kepada Alqamah. Alqamah berguru kepada Ibnu Mas'ud. Jadi ilmunya sahabat Ibnu Mas'ud turunnya ke Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah memerhatikan tidak semua sahabat Nabi itu ahli dalam fatwa. Beberapa sahabat Nabi hanya tahu kisah, tapi tidak mampu mengolah kisah itu menjadi sebuah produk hukum. Artinya, tidak semua sahabat Nabi pakar hukum. Maka beliau berkalam. Kalamnya ini disalahfahami oleh orang di zamannya. Nahnu rijal wa humul rijal. Kita ini rijal, mereka rijal. Apa arti rijal? Laki-laki. Tapi bukan itu maksudnya. Kami, kata beliau, manusia. Mereka manusia. Kami mempunyai faham, mereka mempunyai faham. Ternyata inilah yang dimaksud Nabi dalam sebuah hadis Abu Daud. Wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah. Bisa saja orang yang hafal satu teks mengajarkan kepada murid, muridnya lebih mengerti daripada dia. Ya. Udah pernah punya murid atau punya bawahan lebih pintar dari kita, Pak? Kalau saya sudah ketemu ada mahasiswa saya lebih pintar dari saya. Santri lebih cerdas dari kita. Di situ saya katakan shadaqa Rasulullah. Sungguh benar Rasulullah. Kita nggak iri ngelihat santri atau mahasiswa lebih pintar dari kita. Justru saya bersyukur. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan sifat yang tadi. Hayat. Cuma dimulai kalau kita kan mulai dari kudrat iradat. Kalau boleh mulai dari hayat. Apa rahasianya? Hayat, kudrat, ilmu, kalam, sama, basar, iradah. Iradahnya nomor belakang. Tanpa adanya sifat hayat, hayat ini hidup, maka tidaklah berarti orang itu punya telinga. Ini manusia nih. Orang kalau sudah mati, telinganya manfaat gak? Matanya manfaat? Orang kalau udah nggak hidup, maka tidak ada pendengarannya, tidak ada penglihatannya. Nah, jadi kenapa sifat hayat didahulukan? Supaya manusia mengerti bahwa hayatnya dia, hidup yang ada di dalam dirinya, itu bersumber dari hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala, Allah ini menjadikan kita itu sebagai imitasinya, bukan imitasi Tuhan, bukan, imitasi sifatnya. Imitasi dengan asli beda nggak? Maka selama-lamanya hamba akan berbeda dengan Allah, dengan Tuhan. Meskipun disebut manusia mendengar, Allah mendengar, itu beda. Melihat, Allah melihat. Saya melihat paling radius 100 meter. Saya mendengar paling 15 meter, sudah nggak kelihatan. Sudah nggak kedengeran. Sedangkan Allah mendengar tanpa perlu jarak, tanpa perlu udara. Kita kalau di ruang yang tidak ada, emang ada ruang tanpa udara ya? Di ruang yang tidak ada udara bisa dengar nggak? Ada. Di bulan itu nggak bisa dengar itu. Karena nggak ada udaranya.
Jadi video-video tentang Armstrong pergi ke bulan perlu dikritisi itu. Apalagi ada angin di situ kan. Agak lucu aja ngeliatnya. Tapi itulah yang tertanam dalam alam bawah sadar kita. Mungkin dia sampai ke sana, cuma kalau ada videonya, saya curiga itu bohong. Ya, kalau ada orang ke sana, mungkin nggak? Mungkin. Tapi kalau ada video, ada jalan-jalan di situ, kita perlu meragukan videonya. Ya. Jadi Allah bersifat hayat. Nah, kita sering menyebut hayati, selama hayat masih dikandung badan. Jadi tanpa hayat ini orang nggak berarti hidupnya. Maka memahami Allah Ta'ala, walillahil mathalul a'la, Allah memiliki perumpamaan yang lebih luhur, yang lebih tinggi. Maka hayatnya kita bersumber dari hayatnya Allah. Hayatnya manusia ada asbabnya. Hayatnya Allah, dialah yang menyebabkan semua hayat. Gitu ya. Wal qudrah wal iradah, kita gabung. Kudrat iradat. Apa beda kudrat iradat? Kudrah itu kemampuan dan potensi. Dan kudrat iradat itu ininya. Eksekusinya itu namanya iradah. Kudrat itu kekuatannya. Nah, kudrat iradat Allah SWT, inilah yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Quran, wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila ia berkehendak, arada syai'an, berkehendak, arada irada, berkehendak, maka arada artinya kehendak. Dia mengatakan kun. Nah, kun itu dalam bahasa Arab itu sangat ringan. Kun, coba baca kun, Mbak. Nah, inilah kronologis, ini bukan cocok logi. Kronologis, kenapa dulu ada namanya dukun? Dukun itu ketika berdoa, di belakangnya dia membaca kun fayakun bihaqqi la ilaha illallah kun fayakun gitu. Orang dengarnya kun. Dulu dukun itu selalu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tidak semua dukun itu negatif. Kita kalau ngerti bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan kearifan lokal, kata dukun, ini saya lihat bahwa Pak ini ada yang lahir dulu bukan bidan yang megang. Dukun beranak. Ya, benar ya? Ini wajah-wajah dukun beranak lebih dari separuh nih. Dukun beranak itu musyrik gak? Dulu kalau kita sakit, kan belum ada dokter, Pak. Sekolah kedokteran belakangan baru ada. Orang Belanda lagi yang buat. Sebelum itu sudah ada namanya Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi itu pengobatan yang dikembangkan kemudian oleh Ibnu Sina, Imam Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada ijazahnya dulu itu. Pakai herbal. Tidak hanya herbal, tapi juga protein-protein hewani. Maka kalau baca Tibbun Nabawi, itu bisa dibagi dua. Ada nabati, ada hewani. Cuma kedokteran Rama tidak berbicara tentang senyawa. Dia menyebutnya itu, benda ini misalnya habatus sauda. Habatus sauda itu bijinya kering atau basah? Kering, maka disebut kering. Jadi dibagi, ada pembagiannya mereka. Kering, basah, panas, dingin. Kalau kita serak di sini, itu ngobatinnya pakai apa? Nah, serak itu basah atau kering? Kalau di sini orang batuk-batuk itu rasanya apa? Kering. Maka dicari obat herbalnya yang itu di kitab-kitab lama. Di kitab-kitab lama. Nah, orang yang memahami ini dulu dalam bahasa Melayu lama disebut dukun. Dukun herbal. Maka dia kalau kita datang bilangnya, kamu cari daun ini, cari daun itu. Nanti saya doakan. Gitu. Saya mantrakan. Saya mantra. Mantra itu bahasa Melayu lama artinya doa. Kalau di kampung saya, lain lagi Pak, bahasa Padang. Dimontokan, dimantrakan. Tapi kalau orang nggak ngerti, wah ini syirik nih.
Pas kita dengar-dengar, saya tanyalah itu si dukun-dukun herbal ini, bacaannya apa nih, Pak Tua? Dia bacain syahadat, syahadu Allah, syahadu Rasulullah, Fatihah, sholawat, bihaqqi la ilaha illallah, kun fayakun, sembuh gitu Pak. Bahkan kadang-kadang pakai pantun, nyebut langit, nyebut bumi, ujungnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kun fayakun. Nah, kita dengarnya kun. Tapi lama-lama yang berperilaku seperti ini, yang menampilkan ini tidak hanya dukun herbal, tapi juga dukun magic, dukun-dukun kebatinan, yang masuk ke alam bawah sadar kita sekarang, yang kebatinan itu. Jadi nggak elok juga kalau kita menyerang profesi dukun secara membabi buta. Itu tanda kejahilan terhadap sejarah. Tapi kita juga nggak bela-bela amat. Ya, kenapa? Karena faktanya emang ada dukun suka klinik, benar nggak? Nah, jadi kita tinggal bijak aja. Ya sama lah kayak dokter. Ada dokter mafia, ada dokter yang jujur. Sama juga kayak pejabat, ada pejabat jujur, ada pejabat korupsi, koruptor, sama. Mirip-mirip begitu. Ada yang modus, ya. Biar kelihatan keren terus disetrum-setrum gitu ya. Mau aja dibohongin ya. Dan emang orang kalau sudah sakit Pak, orang kalau udah sakit, kecerdasan intelektualnya menjadi merendah. Makanya imannya jadi gampang ditawar. Kita sakit nih, apa kata orang, kamu datang aja ke sana. Tuh orangnya bagus, bisa nyembuhin orang. Berkembanglah lewat lisan. Akhirnya orang datang, pengen cepat sembuh. Karena ingin cepat sembuh, logikanya nggak jalan. Makanya Bapak Ibu yang makan Allah, jaga-jaga kesehatan. Yang paling penting jaga kesehatan rohani. Maka sesakit apapun kita nggak akan tergoda untuk gampang berobat kemanapun. Baik. Jadi kudrat iradat. Nah, ada satu kaidah dalam kudrat iradat bahwa Allah kudrat iradatnya, sifatnya ini hanya berkaitan dengan hal-hal yang masuk akal, makulat, dan yang wajibat. Nah, apa artinya? Masuk akal nggak Allah punya anak? Jadi kalau ada orang nanya, hal yaqdirullah ayattakhidha waladan, Allah sanggup nggak punya anak? Pertanyaan begitu, apa yang salah? Apa yang salah? Kalau kita jawab nggak sanggup, hilang dong kudrat. Kalau kita bilang sanggup, musyrik. Serba salah kan? Terus apa yang salah? Yang salah pertanyaannya. Maka tidak semua pertanyaan mesti dijawab iya dan tidak. Ada pertanyaan yang dihujamkan kepada kita, kita menghindar atau kita kembalikan. Pertanyaanmu salah bro, gitu. Ada seorang ateis ngomong ke saya nggak lihat Tuhanmu, dan saya nggak dengar Tuhanmu. Ketika saya susah dia nggak datang kepadaku. Itu tanda Tuhanmu nggak ada. Saya senyum aja. Mending jadi filosof daripada ateis. Filosof itu masih mikir dia. Aristoteles masih percaya ada Tuhan, ada Allah. Kalau ateis sudah nggak percaya dan kecerdasannya jauh di bawah orang rata-rata. Ternyata ateis itu memahami Tuhan itu mesti bisa dilihat dengan mata, mesti bisa didengar dengan telinga. Orang yang begitu gimana? Bukankah banyak dalam hidup kita sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, tidak terdengar oleh telinga? Coba, kalau ada orang ateis nggak usah pakai dalil Pak, tanya aja, kamu pernah jatuh cinta nggak? Cinta itu kelihatannya apa? Bentuknya apa? Kelihatan nggak orang cinta? Orang nangis sama orang sedih itu mirip. Coba kalau ibu-ibu menikah, dulu waktu masih gadis Bu, nikah, nangis nggak? Qabil tu nikah, kata si emasnya, saya terima menikahkannya dengan mahar yang telah disebutkan, tunai, mewek.
Itu orang bahagia apa sedih? Ya. Orang bahagia apa sedih? Bahagia, tapi kok nangis? Karena tidak ada hubungannya nangis dengan sedih. Nangis kadang bisa sedih, bisa bahagia. Bisa juga kaki kejepit. Ya. Ada yang tadi kakinya kejepit nggak? Nggak ada ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, orang-orang ateis ini disebut mulhid bahasa Arabnya. Mereka mengandalkan pengetahuan itu berdasarkan empirik. Empirik itu pandangan zahir, pendengaran zahir. Dan itu baru level pengetahuan terendah. Pengetahuan terendah itu yang dilihat, yang didengar. Ini hati-hati, itu bukan orang ilmiah. Dalam bab keilmuan ada sesuatu yang disebut immateri. Immateri itu nggak mesti gaib. Coba angka-angka. Angka itu, coba lihat. Ini berapa? 2. Kalau orang Arab ini bilangnya apa? 11. Kalau orang kita nyebutnya 2 begini. Terus yang 2 itu apa? Yang tadi itu cuma simbol. Simbol dari makna yang ada di dalam, ada yang disebut 2 atau 11 di kepala. Maka 11 itu bukanlah satu hakikat. 11 itu cuma simbol dari benda. Ada 2 benda disebut 2. Bapak ini kalau digabung 2, ini disebut 2. Nah, 2 itu dalam bahasa filsafat disebut antara materi dan imateri. Jadi udah semi-semi gaib. Termasuk perasaan cinta, benci itu sudah masuk imateri. Nggak kelihatan. Kesal, benci itu nggak kelihatan, tapi dia ada. Jika kesal, benci itu ada, sayang itu ada, tanpa kita lihat, kenapa kemudian tentang Tuhan kemudian kita tentang? Cuma karena nggak kelihatan. Anak kecil aja percaya ada Tuhan kok. Masa ada orang nggak percaya ada Tuhan cuma karena nggak kelihatannya? Kembali ke yang tadi. Sanggupkah Allah memiliki anak? Sanggup? Kafir ente. Musyrik itu. Ya. Rasulullah syahadat itu. Ya. Tidak semua pertanyaan mesti dijawab. Ya. Jadi nanti kalau orang debat jangan semua dijawab, Pak. Ini tes-tes ilmu akidah begini. Karena banyak hari ini orang kritis dan berani bertanya padahal pertanyaannya salah. Jadi kadang-kadang kalau orang nanya ke kita, kita jangan kemudian jawab. Kita kemudian patahkan pertanyaan itu dengan katakan, pertanyaanmu salah. Logikamu tidak benar. Jadi apa yang disebut logika? Logika bahasa Arabnya mantik. Struktur atau gramatikal berpikir. Sedangkan pikiran itu bahasa Arabnya akal atau fikr. Akal kalau nggak dikasih grammar, bukan grammar bahasa, grammar akal, namanya ilmu mantik. Itu nanti dia akan berpikir nggak matching. Contohnya saya dapat WA, Indonesia negerinya makmur, manusianya tidak makmur. Arab Saudi negerinya tidak makmur, orangnya makmur. Itu dulu nih sebelum Muhammad bin Salman. Kenapa? Karena orang Arab suka sholat jamaah. Orang Indonesia tidak suka sholat jamaah. Nyambung nggak? Nah itu namanya jumping idea. Idenya lompat-lompat. Itu bahasa agak kerennya, bahasa kacaunya apa? Ya. Nggak logis. Jadi beda tidak masuk akal dan tidak logis. Kata kalimat pertama dan keduanya dengan nyambung. Kalimat pertamanya apa, kesimpulannya apa, dan itu sering terjadi dalam orang beragama. Ini yang membuat kenapa orang beragama bisa salah menyalahkan, karena data dia dengan kesimpulannya berlain. Ya, jadi saya ulang lagi Pak, sanggupkah Allah punya istri? Nah, aduh dijawab lagi, jangan dijawab Pak ya.
Allah itu punya istri nggak? Mustahil Allah punya istri. Kata sanggup bahasa Arabnya kudrat. Sifat kesanggupan ini hanya berkaitan dengan hal-hal yang makulat, masuk akal. Allah punya istri, punya anak, masuk akal nggak? Tuhan punya anak, punya istri, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Jadi kalau ada orang nanya, sanggupkah Tuhan punya anak? Jawabannya apa? Pertanyaanmu salah. Gitu. Salahin orang yang nanya. Ya, sesekali harus begitu. Dan saya demen tuh sama yang begitu tuh dulu. Ini ilmu untuk membangun akidah dalam tataran akal. Kan ketika saya ngaji tasawuf 2 tahun selama pandemi, banyak yang protes juga. Kok ngaji akidahnya jarang? Nah, sekarang kita ajak ngaji akidah. Kuat nggak nih? Ya. Apa ntar kepalanya panas nih? Tapi seru gak? Seru ya? Oke, saya tanya lagi. Sanggupkah Allah menciptakan satu benda yang dia tidak sanggup mengangkatnya? Hah? Pertanyaannya? Tuh bener ente ya. A deh. Tadi E. Pertanyaan itu yang salah. Pertanyaan itu yang salah. Ya. Jadi yang benar gimana? Kata kudrat, sanggup, kaitkan dengan sesuatu yang masuk akal. Mungkinkah orang hari ini nggak punya duit, sore nanti punya duit 1M? Mungkin nggak? Nah itu. Sanggupkah Allah membuat orang yang nggak punya anak 7 tahun, lalu tahun ke-8 dia punya anak? Sanggup nggak? Jangankan itu, Nabi Ibrahim umur 80 punya anak. Nikahnya udah dari tahun berapa? Sampai istrinya pukul mukanya. Ya. Ini beneran nggak gitu? Itu kan ekspresi orang kalau lagi, saya mimpi apa enggak gitu kan? Ya itu mungkin sangat sanggup. Kawan saya 10 tahun tidak punya anak. Kemudian dia datang ke dukun, Pak, dukun herbal. Dikasih herbal tiap hari. Tahu-tahu tahun ketiga dia punya anak. Allah sanggup. Ada enggak? Ada yang cuma didoain gurunya. Tapi tidak semua doa itu kadang-kadang bekerja. Ini kudrat. Jadi kudrat iradat Allah hanya berkaitan dengan apa? Yang masuk akal. Saya mau tanya, mungkin kalau Allah masukin orang kafir ke surga? Hah? Mungkin kalau dia tobat. Tapi kalau dia nggak tobat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melanggar janjinya. Orang mati kafir khalidan mukhalladan finnar. Orang kafir mati kafir ya masuk neraka. Itu sesuatu yang logis dan masuk akal. Tapi kalau dia kafir tobat, mungkin masuk surga? Mungkin gitu. Sederhana sebenarnya. Mungkinkah Allah menciptakan makhluk tanpa ayah dan ibu? Sekarang nih mungkin nggak? Sekarang kalau ada orang nggak punya ayah ibu, ente percaya nggak? Oh dulu mah ada gitu ya. Dulu. Emang Allah dulu sekarang beda? Ya, sama aja. Sama aja sebenarnya. Jadi kalau kita melihat ada orang menikah, ayah, ibu, lahirlah anak. Ya, oke, coba lihat. Nabi Isa punya ayah, ada ibunya doang. Ya kan? Terus Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu. Hawa ada sosok ayah yang Nabi Adam. Tapi nggak ada sosok ibu. Maka suami itu kadang dia jadi sosok ayah untuk istrinya, kadang ya. Tapi bedakan hukum akal dengan hukum alam. Hukum akal mengatakan ini bukti bahwa ada orang punya anak, ada makhluk tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, atau tiada ibunya, ada ayahnya. Ada ayahnya, tiada, begitulah. Tapi kalau yang di depan saya yang mana nih? Ada ayah dan ada
Ibu, bener ya? Ini depan saya semuanya, apa lahir di kolong jembatan? Atau kayak Sunggokong, lahirnya di bawah batu? Enggak kan? Semua kita ada ayah dan ada ibu. Apa maksud kita menyampaikan ini? Yang disebut hukum alam dalam bahasa akidah, hukum adat. Tapi adat bahasa Indonesia lain dengan adat bahasa Arab. Adat bahasa Arab berarti sesuatu kejadian yang berulang-ulang. Ada, ya'udu. Adatan, adat. Sesuatu yang berulang. Allah punya nama, salah satunya Al-Mubdi, Al-Mu'id. Mu'id, ada, mengembalikan. Maka adat adalah suatu kejadian yang berulang-ulang sehingga tertanam dalam alam bawah sadar kita, kalau ada anak pasti ada ayah dan ibunya. Api, coba. Api itu dari awal kita lahir sampai sekarang membakar nggak? Panas. Bener. Kayaknya mulai hati-hati nih. Ya. Pernah lihat orang kena api nggak kebakar? Pernah lihat? Di mana? Debus, lihat di TV apa langsung? Ada yang langsung? Langsung apa enggak? Ada nggak ngelihat ada orang masuk ke dalam air, lama naik, nggak mati? Kata orang atau pernah lihat? Coba api aja deh. Ya. Api itu dari awal kita lahir sampai sekarang membakar nggak? Membakar. Terus kalau ada orang mengabarkan, aku kena api tapi tidak terbakar, percaya nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Takut kafir nih. Kalau hukum alam nggak masalah. Kalau hukum tentang Allah itu bisa kafir, bisa musyrik. Kalau tentang alam nggak masalah. Jawabannya salah bener nggak ngaruh, tenang aja. Api membakar, bener? Kalau ada api nggak membakar, itu yang salah apa? Nggak ada yang salah. Selama ini kita berpikir apilah yang membakar. Nih, saya mundur lagi. Makan, minum, biar tambah banyak contohnya, biar tambah cerdas pagi ini. Kan akalnya sudah ada, datanya kurang. Orang cerdas itu bukan karena dia pinter, tapi karena dia sering ngolah data di pikirannya. Makan. Habis makan apa yang terjadi? Kenyang. Kalau kenyang kita bisa hidup, gitu ya. Makan, maka kita kaitkan. Ente mau hidup, makan. Mau hidup, makan. Terfikirlah oleh makhluk kebanyakan, jika mau hidup, maka makan. Tapi pernah dengar ada orang nggak makan 40 hari, nggak makan setahun, masih hidup? Sulit ya? Sulit terima ya? Oke, di Quran, percaya nggak Quran? Ada orang hidup 309 tahun, tidur, nggak makan, nggak minum. Siapa? Oke, mungkin kalau Allah berbohong? Nggak mungkin. Allah sedang ingin menunjukkan ada orang yang tertidur 100 tahun, ada yang tidur 309 tahun, dan dia tidak mati. Karena hayat hidup bukanlah berkait dengan makan dan minum. Hayat itu dari Allah. Cuma Allah kemudian kasih asbab. Sehingga orang mengira sebab itulah yang menyebabkan dia hidup. Oke. Tadi api membakar. Tahu-tahu di Quran muncul satu ayat, Allah berfirman kepada api. Ini ilmu yang mahal pagi ini. Wahai api, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah ngomong kepada api, wahai api, hendaklah kuni itu sama dengan kun. Bedanya kun itu objeknya laki-laki, maskulin. Sedangkan kuni ada ya di situ, itu objeknya disebut ini ya feminim ya kalau bahasa ini ya. Perempuan. Karena dalam bahasa Arab kata-kata itu dibagi dua, ada kata berjenis gender laki dan perempuan. Meskipun bukan hakiki.
Maka Allah berfirman, kun atau kuni, wahai api, hendaklah engkau menjadi dingin. Oke, api membakar. Tolong dipisahkan sekarang dalam hukum Allah. Bukan hukum alam. Hukum alam itu tunduk pada hukum Allah. Dalam hukum kudrat iradat Allah, api dan membakar itu terpisah. Api satu zat, satu benda, sedangkan membakar itu karakter pekerjaannya. Dan dia bekerja dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika SK-nya bukan membakar, SK-nya api nggak membakar, berubah sesekali. Allah berkalam kepada api, wahai api, hendaklah engkau kun menjadi dingin. Maka dia berubah menjadi dingin. Sayyidina Ibrahim disebutkan 4 hari atau 40 hari dibakar oleh Namrud dan tidak terbakar sama sekali, malah dia kedinginan. Gimana? Itu ayat gak masuk akal? Yang bilang gak masuk akal ente kafir. Ya, yang mengatakan di Quran ada sesuatu yang gak masuk akal, justru itulah tanda orang berakal. Dia bisa memisahkan antara membakar dengan api. Saking detailnya cara berpikirnya. Beranak, punya anak dengan punya orang tua itu dipisah. Toh ada yang punya anak tanpa ada suaminya, tanpa ada ayahnya, Sayyidatuna Maryam. Allah kalau berkehendak terjadi. Itu pelan-pelan Allah mengajarkan itu supaya bisa kembali ke awalnya, bahwa Sayyidina Adam tanpa ayah dan ibu. Gimana Pak? Panas nggak kepalanya? Atau asik? Oke. Jadi nasi dan kenyang, obat dan sembuh. Nih pasangan-pasangannya. Adakah di antara kita makan tapi nggak kenyang? Ada nggak? Ada ya. Ada di antara kita makannya sedikit tapi dia kenyang. Bahkan ada di antara kita nggak makan, nggak sarapan sampai sore nggak makan dan dia tetap kenyang. Namanya apa? Puasa. Tuh kan mulai cerdas kan? Kita kalau puasa jam 8 nggak lapar, jam 11 nggak lapar, jam 4 nggak lapar, baru muncul laparnya pas mau maghrib. Kok bisa? Jadi sebenarnya lapar dengan makan itu berkait gak? Secara hukum alam ya, tapi dalam hukum kudrat iradat Allah itu dua hal yang terpisah, yang kemudian Allah matchingkan. Cuma karena sering orang melihat berulang, dia kira makan itu pasti kenyang, obat itu pasti sembuh. Padahal banyak yang berobat mati. Ya, benar nggak? Katanya vaksin biar nggak kena virus. Divaksin malah mati. Ada juga yang begitu ya. Katanya kalau ke rumah sakit, ke dokter sembuh. Ternyata banyak orang ke rumah sakit cuma mengantarkan nyawa. Ya. Mungkin sudah ada keluarganya yang begitu, juga ada yang praktek mungkin sebagai dokter, orang kesehatan, bekerja di dunia kesehatan, itu terjadi. Ada teman kita bolak-balik masuk rumah sakit, nggak mati-mati Pak. Cuma minum kesedak mati di rumah. Maka kematian dengan penyakit tidak ada hubungan sebenarnya. Disinilah saya paham yang dulu kita riwayatkan dari Imam Tobari dan Imam Qurtubi. Jadi malaikat maut itu protes, bukan protes, sedih, ngadu, ya Allah. Jadi malaikat maut ini ternyata perasaannya halus. Ya Allah, jika engkau tugaskan untuk mencabut nyawa, maka semua makhluk akan benci kepadaku. Sampai orang kesel sama dokter, kesel sama obat, kesel sama yang nabrak, kesel sama yang nusuk. Itu kan karena dia melihat zahirnya. Coba kalau dia melihat yang batinnya, pada hakikatnya yang menghidup mematikan Allah. Kesel nggak dia sama dokter salah obat? Kesel nggak dia dengan orang yang nabrak? Mohon maaf nih. Ya, nggak ada keselnya. Sidi Ahmad Al-Badawi, seorang wali kutub di zamannya.
Dia punya budak. Budaknya ini lagi khidmat. Lagi megang pisau, pisaunya nggak tahu kok tiba-tiba melayang, lepas dari tangannya, ketusuk kena bayinya. Mati, Pak. Minta ampun ini budaknya, tapi dia bilang, "Dah, ini hari kemerdekaanmu, saya merdekakan kamu total." Bukan dimarahin, bukan dihardik. Setelah itu si budaknya malah menjadi wali. Sidi Ahmad Al-Badawi melihat tidak ada kaitannya ini dengan itu. Kematian sesuatu, asbab sesuatu. Nah, malaikat maut kan ngomong, "Ya Allah, kalau begini semua makhluk benci kepadaku." Apa kata Allah? "Tenang, malaikat maut. Aku akan ciptakan asbab-asbab, sebab-sebab untuk menjadi conditioning orang mau mati. Sehingga ketika ada orang mati, mereka tidak ingat kepada engkau. Mereka ingatnya kepada sebab." Jadi kalau ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita nanyanya gimana? Sakitnya apa? Gitu Ustaz ya. Benar nggak? Iya benar. Tuh, sama. Jadi penyakit sekarang, penyakit itu makhluk loh. Penyakit itu menjadi tumbalnya malaikat maut. Ya, tabrakan, apa itu kejadian-kejadian aja. Padahal Allah kalau mau nggak perlu pakai begitu. Itu sederhananya. Nah, ini yang disebut khalaqal mauta. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan hayat. Semuanya untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat kamu dikasih hayat, dikasih keturunan, anak, kawan, saudara, itu goyang nggak imannya? Ya, merasa girang yang berlebihan atau stabil aja? Engkau diberikan kematian orang sekitarmu, apakah goyang? Itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita belajar tadi hayat, kudrat, nirat, ini baru 3 sifat. Ya, saya gabung. Aslinya hayat satu pertemuan. Tapi ini biar gampang, biar nyambung, kita gabung menjadi satu pertemuan. Hayat. Orang hidup, orang lahir tidak mesti dengan sebab adanya 2 orang tua. Tapi dalam hukum alam, mesti ada sebab orang tua. Oke? Tapi setelah ini jangan sampai berhenti makan obat ya, yang lagi konsumsi obat. Ya. Kita masih kena hukum alam. Nah, hukum alam ini disebut hukmul adi dalam bahasa Arabnya, hukum adat. Hukum yang berulang-ulang. Kita sering sebut sunnatullah. Hukum ini, adat, ini kadang-kadang Allah robek. Disebut kharikul adah. Ketika api secara hukum adat yang berulang-ulang dia membakar, Allah putus. Disebut kharikul adah. Jika terjadi pada Nabi disebut dengan mukjizat. Mukjizat itu artinya melemahkan musuh. Di saat Sayyidina Ibrahim dibakar nggak kebakar, yang lemah siapa? Namrud dan pengikutnya. Ketika Namrud mengganggu Nabi Ibrahim, nggak berhasil. Pakai api unggun. Namrud cuma dimasukin nama lalat kecil, tapi banyak. Dan digerogoti isi otaknya. Kan kita ini sini ada rongga-rongga yang bisa dimasuki oleh makhluk itu. Mati, Pak. Jadi Namrud membakar Nabi Ibrahim nggak mati-mati. Semut masuk ke dalam kepalanya, mati dia. Nah, itu kudrat Allah Subhanahu wa taala. Maka api dan membakar terjadi karena Allah kalamkan kun. Jadi kun itu adalah SK, surat kerja dari Allah. Nah, maka jangan sering-sering menyebut kun. Ya. Nanti jadi dukun nanti. Dan di suatu saat ada yang kita kunkan dengan lisan tapi Allah nggak ridho. Makanya ada orang dokter, ada dukun ngobatin nggak sembuh-sembuh. Itu suka-suka Allah dong, ya. Suka-suka Allah yang punya kesembuhan. Obat plus sembuh. Ini hanya bisa berkait jika Allah katakan kun. Berarti ada orang minum obat nggak sembuh, sembuh. Oke? Nah. Jadi setelah ini
Kita tetap kalau kena api, kalau ada api jangan sentuh-sentuh Pak. Kenapa? Karena kunnya belum ada yang baru. Kunnya yang berlaku masih kun api membakar. Masih itu. Ya, kecuali nanti dikasih ilmunya. Ada Pak ilmunya? Ilmu debus namanya. Ilmu debus ini sering dipakai oleh pengikut Sidi Ahmad Rifai, tarekat Rifaiyah. Itu yang ada di Aceh. Cuma di Aceh sekarang sisa kebanyakan tarinya, tari Rifaiyah namanya, Irfaiyah atau tari saman. Sama, Rifaiyah sama ini sama, bikin orang bisa debus. Ingin menunjukkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'ul alim. Di Banten sebagian masih ada. Cuma pecah dua. Ada aliran zikir, ada aliran sihir. Dua-duanya berbahaya. Ya, main api kok. Udah deh, ngomong debus, males saya. Maka ketika kita makan dan minum, supaya tidak terjebak kepada hukum adat, sehingga kita disebut terhijab, terhalang kepada Allah, mulailah makan minum dengan bismillah. Nah, sebelum dihijab oleh makan, jadi makan kenyang. Seharusnya kan Allah memberikan kenyang. Dikasihlah penghalang antara kita dan Allah. Apa itu? Nasi, lontong. Ini pagi ini apa Bu? Bakso tuh kan. Bakso, apa lagi? Uduk. Ini cuma asbab aja. Asbab yang menghalangi orang memandang bahwa yang berkuasa mengenyangkan itu adalah Allah. Yang berkehendak untuk kita makan minum itu Allah. Ada orang sudah makan, tapi keluar lagi. Berarti Allah nggak berkehendak dia makan. Ada kita udah niat Pak, mau nyapa orang itu, nyalamin orang, tiba-tiba nggak bisa aja. Saya punya teman, seorang kiai, ustadz, dia sudah niat mau nyalamin muridnya si Fulan ketika dia keluar kota. Tapi Allah belokin aja terus. Ujian untuk muridnya. Ternyata si muridnya ngancam Allah. Kalau si guru ini wali Allah, pasti saya bisa salaman sama dia. Tuh ngeri gak tuh Pak? Dia punya standar yang wali itu yang bisa salaman sama dia. Berarti yang salaman sama dia wali semua tuh. Ya. Itu murid kurang ajar namanya. Itu ujian buat murid. Padahal si gurunya udah pengen nyalamin. Tiba-tiba mau nyalamin, orang banyak geruduk-geruduk. Gak bisa salaman. Bagi dia, itu bukan guru saya. Bukan waliullah dia. Ya. Ini si murid buat standar. Mungkin dia lebih tinggi dari gurunya. Sehingga standarnya, gurunya jadi wali kalau salaman sama dia. Kalau dia wali nih pasti dia tahu nama saya. Kalau dia wali nih pasti dia tunjuk saya. Itu ngancam-ngancam Allah namanya. Ya. Jadi kita buat standar sendiri. Nah, dan banyaklah murid yang kurang ajar begitu sekarang ya. Ngancam-ngancam Allah. Jadi ada sifat hayat, hidup, sifat kudrat, sifat iradat. Pernah lihat ada orang dia kaget tapi nggak jantungan. Pernah lihat? Nah, kita punya kenalan di Bandung itu ada satu lembaga besar Al-Maksum, orangnya soleh. Ketika dia kaget senang, didatangin oleh orang yang dia suka, lalu dia bahagia luar biasa, gagal jantung. Apa istilahnya? Apa heart attack ya? Serangan jantung. Apa namanya? Ya, serangan jantung. Meninggal di pelukan orang yang dia senang itu. Biasanya kita kalau mau bikin orang panjang umurnya kita bikin senang ya. Ini dibikin senang malah Allah ambil. Itu suka-suka Allah Pak. Karena hayat itu milik Allah, bukan milik kita. Hayat itu bahkan bukan milik orang tua. Orang tua nggak punya hak terhadap hayat anaknya. Orang tua itu justru punya kewajiban
menjaga keberlangsungan hidup anaknya. Tapi kalau mau lo ambil, terserah Allah. Ya. Semoga keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yaitu hayat, kudrat, iradat. Maka jika ada seorang hamba, dia makan, lalu dia kenyang, di dalam bab hakikat yang ada di kolbu, coba dicoret nasinya, dicoret baksonya, dicoret obatnya, dicoret. Nah, yang dilihat Allahnya. Bismillah, baru makan. Maka nanti yang terjadi apa? Setiap kali makan muncullah rasa syukur. Nah, inilah asbab permanen orang bisa menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Kalau tidak bisa ngelewatin proses ini, maka dia tidak akan selama-lamanya dapat bersyukur. Jadi kalau makan, dia membayangkan apa? Bahwa makan ini sebab yang Allah ciptakan supaya saya langgeng hidup secara hukum alam. Seandainya asbab ini Allah ganti, mungkin. Dulu di zaman pejuang-pejuang lagi banyak berjuang di mana saja, termasuk di negeri ini, mursyid-mursyid tarekat mentalkinkan nama Allahus Samad kepada muridnya. Jadi mereka bisa masuk hutan, 3 hari 3 malam gak makan tapi masih kuat jalan. Itu bacaannya Bang. Allahus Samad. Nanti menjelang akhir zaman ini akan terjadi lagi Pak. Ketika Dajjal muncul 40 hari 40 malam, hari pertama seperti 1 tahun, kedua seperti sebulan. Bahkan hampir setiap hari itu rasanya setahun. Jadi 40 hari rasanya berapa tahun? Rasa-rasa 40 tahun. Sehingga sahabat nggak nanya makan Pak. Ini saya lihat logika sahabat luar biasa. Apa pertanyaan sahabat ketika itu terjadi? Wahai Rasulullah, apakah cukup kami sholat hanya 5 waktu? Padahal sehari rasanya setahun. Kalau kita mikirnya apa? Wahai Rasulullah, saya makan apa? Maka hari ini banyak harokah-harokah pergerakan Islam untuk menghadapi akhir zaman yang disiapin emas. Ayo kita nabung emas. Nanti uang cash nggak berlaku, yang ada uang emas. Ini orang salah konsep. Di kolbunya ada hubud dunia. Mohon maaf, ya? Mohon maaf. Antum jangan bawa-bawa agama. Ketika ingin menggolkan dinar dirham, kita juga pro dinar dirham, tapi ada caranya. Ya, dinar dirham itu tidak akan pernah muncul secara total sampai bank habis, duit kertas habis, dan itu secara sistem keuangan masih belum mungkin secara hukum alam, tapi sangat mungkin dalam hukum kudrat iradat Allah. Kapan terjadi? Wallahu alam. Kita tunggu aja, sabar. Jangan kemudian tawarkan sesuatu itu sebelum saatnya. Kita belum kenyang, belum lapar nih, ditawarin makan, kita makan nggak? Nah, umat itu belum siap ditawarin dengan emas, apalagi dinar, dirham, belum masanya. Sehingga pasti akan ada aja halangannya. Berhadapan sama BI lah, berhadapan dengan ini. Apalagi ini bukan hukum usuluddin, dia hanya furu bab muamalat. Jangan terlalu keras dalam masalah duit. Ya, jangan terlalu keras dalam masalah uang kertas. Itu produk muamalat. Produk muamalat akan berkembang. Ya, kecuali antum masih mau pakai hukum barter. Ya, silakan. Baik. Nah, belajar sifat hayat, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, ini buahnya sederhana sekali. Yang saya sebut dengan at-tasdiq al-jazim fil qalb. Jadi orang mulai percaya kepada Allah itu bisa total. Ya, habis ini silakan makan, tapi jangan langsung makan. Nah, ingat bahwa yang mengenyangkan, nah itulah maknanya. Bismillah, dengan namamu ya Allah yang maha mengenyangkan, aku makan. Nah, Imam Ghazali mengajarkan setiap kali menyuap, ingat Allah. Sehingga kita nggak syirik khafi. Ayahanda dari guru kami, Syekh Al-Buti namanya, punya anak Dr. Taufik, guru saya. Syekh Al-Buti ini agak ketat. Apa kata beliau? Kamu meyakini air yang menyegarkan.
nasi yang mengenyangkan, itu syirik tapi tersembunyi. Inilah yang membuat banyak orang su'ul khotimah, walaupun dia sholat 5 waktu. Ini asbab su'ul khotimah, Pak. Obat. Dia memandang obat itu pemberi kesembuhan. Cukup dia katakan gini, Bismillah ya Allah, saya mengambil hukum asbab, saya minum obat. Tapi saya yakin penyembuhan darimu. Baru dia minum. Seandainya tidak sembuh, dia marah gak sama Allah? Gak marah. Kenapa? Masalahnya obatnya gak nyambung dengan kesembuhan. Kesembuhan itu hak Allah. Sedangkan obat itu cuma cara untuk mencapai kesembuhan. Selama ini kita melihat ada orang bekerja, berangkat pagi pulang sore, bisa beli mobil, beli rumah. Bisa beli ini, beli itu, bisa jalan-jalan. Ya kan? Tapi sudah pernah lihat ada orang gak kemana-mana, rezeki nyari dia? Logika kita, duit gak dicari gak datang. Tapi dalam logika Allah Ta'ala, ada duit yang dicari, ada duit yang mencari. Ada rezeki yang mencari, ada rezeki yang dicari. Itu semuanya berputar. Di depan kita kan ada rumah sakit. Bener? Pada pengen sakit gak? Gak mau sakit kan? Tapi dokter-dokter cukup dia duduk di sana, dan ada orang datang. Udahlah sakit, bayar lagi. Ya kan? Tuh, antum nganterin duit loh ke sana. Dan dokter itu berdoa, ya Allah, mudahkan rezekiku. Kalau dokter berdoa, mudahkan rezekiku, artinya apa? Ya Allah, banyakin orang sakit. Bener. Dan itu gak masalah, Pak. Oke, orang bank doanya apa? Ya Allah, banyakin orang nabung sama orang utang, ya kan? Kalau kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajizi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahr rijal. Ya Allah, lindungi aku dari belenggu hutang. Ya kan? Tapi orang-orang sono, orang-orang bank, dia berdoa semoga ada orang hutang. Gimana, Pak? Nyambung nggak? Mulai nyambung ya? Udah punya mobil, udah punya motor, lewat di jalan, kok ada mobil bagus ya? Akhirnya kita ngelihat dealer-dealer datang nganterin duit ke mereka, segala macam. Itu duit yang dihantarkan. Mereka cuma nunggu. Nah, ini mohon maaf, ini kadang-kadang ada diskusi hebat saya dengan seorang pebisnis. Belum pebisnis hebat juga sih, biasa. Cuma dia belum mengerti cara kerja Allah. Apa kata dia? Kita kalau nggak berusaha iklan, gimana mau datang rezeki? Saya udah ketemu orang nggak pernah ngiklan, dia paling kaya hari ini di salah satu wilayah di Jakarta Selatan. Untuk satu wilayah itu. Ya, kita tanya, nggak jualan online? Nggak pakai GoFood, go gitu nggak ada deh. Nggak ada deh, online nggak ada. Terus gimana caranya? Oh, ada caranya. Saya online to God. Jadi semua karyawannya, ada 40-an orang, itu diwajibkan sholat duha. Nah, ada yang begitu. Itu cara aja. Yang penting dia buka toko, dia nunggu, lalu dia enakkan makanannya, sehingga ketika orang datang sekali, pengen datang lagi. Ini cara-cara dia aja. Ya. Dia 3 tahun, langsung bisa beli toko gede. Orang di depannya, mohon maaf, penjual kaki lima udah 20 tahun masih begitu aja. Apa yang terjadi? Allah menghantarkan rezeki kepadanya. Dia cuma buka toko, setelah itu separuh jalan Allah yang atur. Jadi kadang-kadang kita ini jangan terlalu sok pinter ya, jangan merasa sudah hebat, lalu mengatakan, wah ini kalau nggak kerja nggak bakal punya duit. Bukan begitu caranya. Allah jika tidak berikan kudrat iradat kepadaku untuk bekerja, nggak akan punya duit, gitu harusnya. Karena ada satu saat, kalau orang nggak sadar dalam kondisi ini, Allah akan tegur dia di saat kudrat iradatnya dicabut. Pilih mana? Menyadari Allah berkuasa di saat kita masih sehat leluasa, atau ingin menyadari Allah di saat kekuasaan itu Allah ambil. Mending disadari saat kita sehat. Nah, sadar itu ada indikatornya.
Kata Nabi, ya, pemberian terbaik adalah dari orang yang sahihun syahih. Ini kalau sudah paham bab ini ada faidah natijahnya dalam bab ruhani. Ketika kamu sahih, badanmu sehat. Syahih, kamu sedang pelit. Takhshal faqra, kamu takut fakir dan ingin panjang umur. Di saat itu terjadi, terus kita berbagi, itulah pemberian paling tinggi. Saya punya sahabat, Brimob. Dulu kita latihan bareng. Kalau polisi di akhir bulan seret juga ya. Polisi akhir bulan seret juga kan, polisi nggak sakti juga semua kan. Nggak semuanya bisa menggandakan duit seperti Sambo ya. Itu kawan saya ini betul-betul kita lihat hidupnya sederhana, Masya Allah. Masih banyak polisi-polisi baik. Dia Jumatan dengar khotib. Apa kata khotib? Allah berjanji satu kebaikan hasanah yudhaif akan dilipat gandakanlah Allah menjadi asyri amsalihah, bi asyri amsalihah, menjadi 10 kali lipat. Ini si Brimob, dia buka dompetnya, lihat hanya ada 20.000 untuk makan siang setelah Jumatan. Tapi yang ngomong nih khotib, baca ayat. Apa kata hatinya? Saya percaya itu ayat Allah. Lewat apa tadi itu namanya tuh? Kotak amal. Langsung dia keluarin. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal hatinya deg-degan. Dia lagi cinta itu sama duit. Saya mau makan, syahih. Dia takut miskin, takhshal faqr. Ntar anak saya jajan bocah ntar 2.000 gimana? Udah masukin semua. Dimasukin semua. Habis itu dia menunggu, ya Allah, aku percaya ayat ini. Akhir bulan, masih ada 5 hari lagi lah kira-kira mau bulan baru. Apa yang terjadi? Dia keluar selesai Jumatan, mulai panik, ya. Mulai panik, ya Allah gimana? Katanya, kata khotib sih ayatnya ada. Duit udah nggak ada. Untung masih ada lauk pagi tadi, maka dia pulang makan ke rumah, dia makan lauk tadi pagi. Tiba-tiba sorenya menjelang maghrib ada yang nelfon dari Pondok Indah. Mas, bisa jaga saya, rumah saya. Malam ini aja. Kebetulan dia nggak ada tugas di kantornya, langsung berangkat. Pulang-pulang, Mas, makasih ya, salam tempel. Ngasihnya berapa tadi? 20. Pas buka di rumah, 700.000. Itu 10 tahun lalu. Gede nggak tuh? 20 dapatnya 700. Itu berapa kali lipat? Hitungan sendiri ya. Kalau 10 kali lipat kan 200. Itu rumus standar. Setiap satu kebaikan 10. Mau ikhlas nggak ikhlas sama. Tapi kalau ada bab keyakinan di dalamnya, Allah kasih semacam reward. Nah, reward inilah yang disebut pahala. Bahasa Arabnya thawab. Thawab itu reward. Allah beri penghargaan. Jadi reward ini bukanlah balasan sebenarnya. Reward itu adalah penghargaan dari Allah karena kita mempercayainya. Cuma orang awam salah konsep. Karena seringnya, ayo sedekah rezeki banyak. Bukan begitu. Sedekah itu kita sedekah karena yang memberi rezeki perintahkan kita bersedekah. Karena antara sedekah dan 10 pahala, nah ini kan yang terjadi pada sahabat kita Ustadz Yusuf Mansur ya, semoga Allah jaga beliau ya. Ini jamaahnya salah paham, nggak tahu apa dia yang salah paham, saya nggak ngerti. Saya yakin dia nggak salah paham. Mungkin ada kesalahpahaman dari muridnya ya. Semoga ada kesalahan dan mau memperbaiki. Memberi sekali Allah lipat gandakan 10, 700 dan unlimited, kan begitu rumusannya. Tolong dibedakan. 10, 700 dan unlimited itu disebut dengan benefit atau bahasa Arabnya fawaid. Faidah. Faidah itu bukanlah sesuatu yang dituju. Maksud bahasa Arab atau maqasid. Yang menjadi maksud siapa?
Apa tujuan kita memberi? Disebut ta'abbudi. Coba dihafalkan. Kenapa kita sholat Pak tadi? Ta'abbudi. Itu sebabnya sholat subuh kita lagi seger cuma 2 rakaat. Sholat zuhur kita capek 4 rakaat. Disebut ta'abbudi. Apa arti ta'abbudi? Kepatuhan hamba kepada Allah. Jadi saya sholat subuh tadi, saya seger. Seharusnya kita tambah aja 3 rakaat, kan begitu. Zuhur kita pindahin tuh 1 rakaatnya ke subuh, kan begitu seharusnya. Tapi nggak begitu logika beragama. Beragama itu ada namanya ta'abbudi. Ini yang mahal. Kepatuhan hamba kepada Allah. Maka saya berbagi bukan karena ingin dapat 10, 700 dan limit itu, tapi karena saya patuh kepada Allah. Dan saya cinta Rasulullah, beliau suka berbagi. Sederhananya gitu. Jadi seandainya Bapak Ibu berbagi, lalu Allah belum kasih gantinya, gak usah ditunggu-tunggu, biarin aja. Doa dan takdir, doa dan kejadian-kejadian, itu juga sama. Nah kalau orang gak paham, dia akan ngomong, saya sudah doa kok gak dikasih-kasih Allah juga. Nah itu karena dia maksa Allah. Sejak kapan Allah jadi budak kita? Sejak kapan Allah bisa disuruh-suruh? Ya Allah, saya pengen rezeki hari ini. Bisa nggak gitu? Anak kita aja belum tentu begitu. Kamu pulangnya hari ini? Oh sorry Pak, saya begitu anak kita. Itu anak kita loh, nggak bisa disuruh-suruh. Apalagi Allah. Jadi jangan kemudian salah adab dalam berdoa. Kebanyakan kita salah adab berdoa, ngatur-ngatur Allah. Karena nggak paham bab hayat, kudrat, iradah. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, semoga kajian ini bisa membuahkan kearifan dalam hati, mulai kemudian tambah kuat tauhidnya, tetap ambil asbab, tetap minum obat, tapi yang dilihat kesembuhan dari Allah, tetap makan minum, yang muncul rasa syukur kepada Allah. Semoga kajian ini menghantarkan kita kepada kemurnian tauhid, dan Allah wafatkan kita dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga bermanfaat. Semoga semuanya dalam ridha Allah. Nanti kita lanjutkan yang mau ngaji jam 8 di belakang polsek. Ya, jadi nggak usah tanya jawab dulu Ustaz ya. Tanya jawabnya di sono aja. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah syuruk? Sudah. Ya, silakan sholat.